Rian angkat bicara soal tudingan dari pihak Ria Ricis jika dirinya yang tidak bisa memberikan nafkah batin kepada sang istri. Sementara itu, Ria Ricis yang kemarin tampil perdana pasca melayangkan gugatan cerainya ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan memberikan reaksi yang mengejutkan ketika ditanya soal nafkah batin. Selain itu, Oki Setiana Dewi yang kemarin juga ditemui awak media memberikan reaksi mengejutkan ketika ditanya soal rumah tangga sang adik dan juga bantahan Rian atas pernyataan suaminya Rio. Lantas, seperti apa analisa psikolog dan juga tokoh agama terkait kabar Teuku Ryan yang lalai memberikan nafkah batin kepada sang istri sejak melahirkan Moana, putri mereka? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Prahara perceraian Ria Ricis dan Teuku Ryan masih bergulir jelang sidang perdana tanggal 19 Februari 2024. Dan kemarin, Teuku Ryan akhirnya angkat bicara terkait hal tersebut. Melalui akun sosial media pribadinya, Ryan pun membantah tudingan pihak Ricis jika dirinya tidak memberikan nafkah batin kepada sang istri sejak putri mereka lahir. Dari lahiran tidak disentuh. Jangan memfitnah baiknya. Allah Maha tahu. Mas Rio juga paham agama. Mohon support saja yang baik-baik. Tulis Teuku Ryan di sosial media yang seolah membantah pernyataan suami Oki Setiana Dewi, Ori Fitrio. Allah Maha tahu. Seorang yang paham agama seperti ini memfitnah. Semoga Allah memberi hidayah kepadanya. Tulis Ryan dalam postingan lainnya. Yang jadi kapan ya? Jadi kapan? Pokoknya filmnya film keren banget. Beda kamar sama di. Ini gimana saya lewat? Ini gimana saya lewat? Masalah rumah tangga yang katanya goyang gitu gimana? Nggak ada, doain aja. Pengalaman umrohnya Pokoknya film Dilan film Mancing kalian wajib nonton. Awas doa. Aduh, sorry. Maaf ya. Baik-baik aja sama Izin aku lewat ya. Pokoknya intinya mohon doanya aja. Kayaknya namanya juga rumah tangga pasti ada berbagai masalah. yang soal Ricis, tremor dan trauma itu gimana? Pokoknya juga rumah tangga ya. Pokoknya doain aja kita berpulang ibadah. Biar pasti bersih, doain aja. Doa apa sih Mas Rian tadi? Banyak banget doanya lah, pokoknya doanya semoga rumah tangga bisa baik. Pokoknya mohon doanya aja. Ini rumah tangganya kan kabarnya Rumah udah tangga gimana? belum rumah tangga Bang. Ini rumah tangganya banyak Masanya saya doakan cepat nikah, cepat semua. Ini saya mau gimana melewat ya? Saya udah kebelet banget nih, ada kabar miring itu Gak gimana? ada yang miring, gak ada yang miring kayak gini. Tapi kemarin doanya bersama Rian. Ya makanya mohon doain aja ya. Tadi saya baru selesai nonton dan filmnya keren, pokoknya wajib nonton. Ya soal kena Itu artisnya pada nungguin loh. kena tekanan mental itu maksudnya Ini gimana? saya mau lewat gimana nih? Saya Ya mau lewat. soal kena tekanan mental gimana? Makasih ya. Loh, saya masih mau lewat nih gimana? Udah. Gugatan diajukan oleh penggugat melalui kuasa hukumnya itu ada alasannya ya, antara lain itu nggak sejalan lah, nggak sama-sama gitu antara penggugat dengan tergugat dalam hal kehidupan rumah tangganya. Yang jelas ada perselisihan, yang namanya kan itu tidak sejalan tentu berselisih. Berselisihnya itu dalam kurun waktu ada waktunya gitu, nggak terus saya capek lah. Ada perselisihan
sehingga menyebabkan penggugat itu mau agar gugatannya itu dikabulkan. Alasan cerainya secara spesifik memang ada, tapi masih secara global, belum secara spesifik diajukan di sini. Yang intinya mah bahwa antara penggugat dengan tergugat itu telah terikat dalam perkawinan. Dalam perkawinan tersebut terjadi peristiwa karena tidak secara spesifik dicantumkan dalam gugatan, dan dalam gugatan tersebut juga mendalilkan bahwa dalam semasa perkawinan antara penggugat dengan tergugat telah dikaruniai seorang anak. Anak itu memerlukan bimbingan, pengasuhan, pengayoman dan lain sebagainya, serta dalil selanjutnya bahwa penggugat meminta agar dia ditunjuk sebagai pengasuh anak tersebut, ya, agar jangan kemana-mana, agar ke penggugat yang menjadi pengasuh anak tersebut. Dalam kehidupan mengasuh anak itu perlu biaya hidup, maka dia juga mengajukan gugatan hak asuh anak dan nafkah. Pasca melayangkan gugatan cerai terhadap Tukurian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, kemarin Ricis yang tampil perdana di depan awak media hanya bisa menunduk sembari berjalan ketika ditanya soal perceraiannya dengan Rian dan kabar jika dirinya tidak diberikan nafkah batin oleh sang suami. Kak Ricis gimana Kak Ricis? Kak Ricis? Yes. Kak Ricis? Kak Ricis sedikit Kak Ricis. Kak Ricis sedikit Kak Ricis. Kak Ricis sedikit Kak Ricis. Gimana Kak Ricis? Kak Ricis mungkin. Ada orang ketiga, benar nggak Kak Icis? Dalam 1 tahun ini banyak nggak cobaan di rumah tangga yang kalian hadapi? Oh banyak. Semua kalau dijalanin mah nggak ada yang berat. Tapi makin kesini ya makin sejalan, nggak ada yang gimana-gimana sih. Ya cuman kan kalau kata orang memang jangan membayangkan pernikahan itu indah, karena pernikahan itu tidak seindah yang dibayangkan. Tak hanya Ria Ricis, Oki Setiana Dewi pun yang ditemui awak media kemarin juga memilih untuk tidak berbicara sama sekali sembari bergegas menuju mobilnya. Lantas benarkah Oki pun juga sudah pasrah dengan sikap Ricis dan Rian yang seolah ingin mengakhiri biduk rumah tangga mereka? Buka dikit dong Kaki. Kaki dikit dong Kaki. Sebentar Kaki. Aja dikit dong. Doanya aja, doanya. Iya. Doanya aja boleh. Uma mungkin doanya aja Uma. Kaki. Ya udah Mbak Oki. Doanya aja Uma. Kaki dikit Kaki. Mbak Oki. Supportnya aja Mbak Oki. Doanya aja, doanya. Doanya Kaki. Minta doanya aja. Mbak Oki minta doanya. Mbak Oki mungkin doanya. siapa sedikit aja Mbak Oki Doanya, Mbak. yang soal Rian itu segala macam dibalas sama Rionya. Tanggapan saya mohon doanya, karena setiap manusia pasti ada apa ya, ada problema kehidupan ya, kita semua juga. Yang penting saling mendoakan, saling support, itu aja sih. Pasti ada pembelajaran hidup ya. Terus juga pastilah kalau misalnya, yang penting sih gini, kita Allah tidak menguji, Allah itu menguji hambanya itu pasti sesuai dengan kemampuannya itu aja. Mohon doa saja. Tapi kan bikin status menyerang Oki. Mendamaikan mereka berdua Mbak Oki. Iya Bang. Sebagai Gimana kakak deh? itu kan Mbak Oki. Mendamaikan mereka berdua. Mas liftnya gimana ya? Ini Bu. Ada pesan mungkin buat Oki. Tapi yang baru kemarin gimana? Ibu lihat ada pesan Mbak. Oke. Mungkin gimana Ibu? Berdiri dikit Bang, berdiri dikit Bang. Berdiri dikit. Seperti apa Bu mungkin? Banyak wartawan. Di sisi lain,
Ricis pun rupanya membagikan kebersamaannya dengan sang putri Moana di sosial media. Ya, pada video tersebut Ricis pun menuliskan kalimat semangat kepada putrinya seperti berikut ini. Tersenyumlah, Allah selalu mencintaimu dan aku juga, tulis Ria Ricis. Lantas benarkah Ricis pun berusaha menghibur diri sendiri bersama Moana? Entahlah, sebab saat ditemui awak media kemarin, Ricis pun hanya menundukkan kepalanya sambil berjalan menjauh. Sayang ibu mana sayang ibu? Oh gitu, agak cekek ya. Sayang ibu gimana? Sayang, yang itu dong. Lagi. Lagi di sini. Mana? Kemana? Ini kejauhan. Ini ringnya di sini. Gimana Kak Ricis? Kak Ricis gimana Kak Ricis? Ricis gimana? Kasih lewat Bang. Kasih lewat sebentar Bang. Kasih lewat sebentar Bang. Ricis benar ya disentuh sebentar lalu Mona Ricis. Maaf, kasih lewat dulu Bang. Ada anak ketiga Kak Ricis. Mohon maaf, kasih lewat sebentar. Kasih lewat sebentar. Gimana Kak Ricis? Ricis benar Ricis. Gimana Kak Ricis? Benar Kak disentuh Ricis. Gimana Kak Ricis? Didoain aja Kak, namanya juga kehidupan dan rumah tangga. Kita mohon doanya aja. Kak, hati-hati Kak, harus nabrak Kak. Dari bantahan Tukurian soal dirinya tidak memberikan nafkah batin kepada Ricis. Lantas, seperti apakah tanggapan psikolog dan juga ustadz terkait kasus seorang suami yang tidak memberikan nafkah batin dalam pernikahan? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari, pukul 11 siang, 3 sore, dan juga 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Halo, aku Judika. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 5 kali dalam sehari hanya di YouTube Intens. Isu Ria Ricis yang tidak diberikan nafkah batin oleh Tukurian diduga menjadi alasan Ricis melayangkan gugatan cerai ke Pengadilan Agama. Sempat memposting keluhan di sosial media karena masalah tersebut. Lantas, seperti apakah tanggapan psikolog terkait hal tersebut? Benarkah kegelisahan Ricis yang tidak diberikan nafkah batin oleh suaminya adalah pemicu utama keretakan dalam rumah tangga? Dalam satu rumah tangga, kalau pada akhirnya satu konflik muncul, tidak mampu mereka atasi, 2, 3 berikutnya, konflik-konflik berikutnya, mereka tidak mampu hadapi baik dengan cara komunikasi baik-baik gitu ya, apalagi berdiskusi atau menemukan kesepakatan yang bisa mereka jalani bersama. Makin lama ini kan pada akhirnya mengikis rasa sayang, rasa cinta, rasa percaya, rasa aman lah gitu ya, yang semakin lama semakin menguatkan dan meyakinkan mereka bahwa mereka berada pada jalan yang berbeda satu sama lain. Nah, ini yang pada akhirnya mereka berpikir, atau mungkin si pihak perempuan yang
merasakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang bisa membuat dia bisa bertahan dalam pernikahan ini, karena nggak ada hal-hal yang mungkin bisa menguatkan atau meyakinkan dia bahwa kalau bersama dengan pria ini aku akan bisa menjalani hubungan pernikahan yang harmonis, hubungan pernikahan yang mungkin sesuai dengan harapan dan visi misinya. Pada akhirnya sudah. Jadi ketidakmampuan menyelesaikan konflik di antara mereka berdua, tidak ada komunikasi, tidak ada kesepakatan yang pada akhirnya membuat mereka berdua juga sama-sama merasakan bahwa tidak ada lagi hal yang bisa membuat mereka bisa bertahan untuk dalam pernikahan. Ya kan, kembali lagi ya tadi ya, setiap orang kan punya, pada dasarnya punya standar lah. Nah, seringkali kita tidak jujur dengan standar tersebut, gitu ya, atau mungkin tidak siap menerima konsekuensi dari standar yang kita buat sendiri. Contoh, aku ingin sekali nih punya suami yang ganteng, tapi kan kembali lagi nggak ada orang yang sempurna. Dia ganteng, tapi dia mungkin tidak tidak sebekerja keras aku mencari rezeki gitu kan. Lalu itu mau nggak? Aku siap menerima nggak gitu kan? Kalau ternyata dia modal ganteng aja, tapi modal lainnya dia nggak punya, ya tanya sama diri sendiri lagi, aku mau nggak ngejalanin itu? Kalau mau ya berarti mesti terima konsekuensi. Nah, diri sendiri akan jadi mencari uang lebih keras, karena si pria tampan ini mungkin dia hanya fokus untuk lebih senang mengurus rumah atau keluarga gitu ya. Ya nggak salah juga, intinya tadi kenali, lalu ya diskusi dan sepakat. Belum terungkap berapa lama Ricis dan Rian sudah pisah rumah karena perhara tersebut. Namun terungkap di sosial media jika Ricis sudah mulai memposting curhatan sejak tahun 2022. Sementara itu, terkait Rian yang dituding tidak memberikan nafkah batin untuk Ria Ricis. Lantas, seperti apa kata pemuka agama terkait hal ini? Benarkah menurut Islam, siapapun yang mengabaikan hal tersebut bisa mendapatkan dosa? Ketika seorang suami katakan sudah hampir masuk tahap proses perceraian, pertanyaannya dalam Islam, masalah agama, kita agama Islam yang kita percaya, yang kita kalau kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka harus mengamalkan meskipun masalah tentang bagaimana mengabaikan daripada kewajibannya nafkah kepada istrinya, mengabaikan ya hukumnya dosa, yang dosa hukum siapapun, apalagi public figure itu siapapun atau ustadz kan ya yang baik ketika ini terjadi mengabaikan nafkah kepada istrinya di penghujung perceraian, mengabaikan katakan padahal belum ketok palu, hukumnya dosa. Karena bagaimanapun masalah proses perceraian tetap masih ada andil seorang suami memberikan nafkah tanggungannya mencukupi istri dan anaknya. Maka kita siapapun ketika melihat ini terjadi sampaikan bahwa ini kewajiban bagi seorang suami yang memang menceraikan istrinya, masih ada kewajiban sebelum masa iddah. Masa iddah pun selesai tetap masih ada 3 bulan masa proses untuk memberikan nafkah kepada istrinya meskipun di penghujung perceraian. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan rizquhu wa kiswatuna bil ma'ruf. Kewajiban seorang ayah, seorang suami mencari nafkah dengan pakaian yang benar, yang baik kepada anak dan istrinya. Akan tapi kalau masalah dosa ya pasti dosa ya, mengabaikan nafkah itu wajib. Ketika Anda mengambil anak orang lain dijadikan istri yang sudah dihalalkan dengan hijab kabul, tanggung jawab Anda, nangisnya, bahagianya, senangnya, sedihnya, galaunya, kekurangan, kelebihan, kesempurnaan, tidak sempurna. Ketika angkatuka wa zawatuka maktubah, ketika ini terjadi masalah di proses hijab kabul, berarti Anda harus tanggung jawab sepenuhnya. Orang tua memberikan kepada Anda menafkahi secara utuh. Maka kewajiban adalah seorang laki-laki yang sudah beristri
Seorang suami, seorang istri kewajibannya mencukupi kebutuhan dengan nafkah. Dan kalau ini diabaikan, ya hukumnya dosa. Hukumnya dosa di mata Allah, dan dia belum dianggap beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beralih dari penjelasan psikolog terkait Ria Ricis yang dikabarkan tidak diberi nafkah batin sejak tahun 2022. Lantas, seperti apakah tanggapan para sahabat terhadap perkara perceraian Ricis dan Rian? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari, pukul 11 siang, 3 sore, dan juga 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Hai, saya Kalina Oktarani. Jangan lupa untuk saksikan Intens Investigasi di YouTube tayang 1 hari 5 kali. Pokoknya like, subscribe, and comment. Prahara rumah tangga Ria Ricis dan Teuku Ryan yang kini tengah menanti proses persidangan perdana di Pengadilan Agama Jakarta Selatan mendapat sorotan dari para sahabat mereka. Ya, Putra Siregar selaku sahabat mengaku tetap memberikan dukungan kepada Ryan dalam menghadapi proses perceraiannya di Pengadilan Agama. Ia pun juga berdoa agar proses mediasi di Pengadilan Agama nantinya bisa membuat keduanya kembali rujuk. Putra pun sangat berharap demikian karena ia mengaku mengalami hal tersebut, yaitu rujuk berkat proses mediasi di Pengadilan Agama. Iya, tentunya tetap ya doain yang terbaik, kan belum inkrah ya, baru gugatan gitu. Mudah-mudahan nanti ada tahap berikutnya yaitu mediasi. Jadi memang dari Pengadilan Agama kan memberikan mediasi. Jadi mudah-mudahan dalam mediasinya berhasil. Kan ini bisa berhasil, bisa tidak. Gitu. Pasti saya kebetulan berpengalaman ya, ada pengalaman lah tentang hal ini. Gitu. Itu saya tahu banget bagaimana pasti para hakim itu memberikan ruang untuk kita mediasi, dan kita akan diberikan mediator, boleh mediator dari sendiri maupun langsung dari Pengadilan Agamanya. Jadi kita semua teman-teman doain semoga dalam proses mediasinya berhasil sehingga tidak terjadinya cerai. Doanya semoga ya dalam proses mediasi Rian dan Ricis bisa rujuk, terus lebih baik lagi ke depannya ya, saling melengkapi, terus dilindungi dan dirahmati Allah. Amin. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari, pukul 11 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.